Selamat siang. Pada UTS Analisis dan Visualisasi Data, kali ini saya akan membahas mengenai data analytics dan pengertian jenis serta prospek kerjanya. Yang pertama, mungkin apa sih itu data analytics? Nah, data analytics atau analisis data merupakan sebuah ilmu untuk memproses data mentah secara sistematis dari mengolah hingga menginterpretasikannya ke sebuah informasi yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, data analytics ini menggunakan berbagai teknik analisis seperti matematika, statistik, dan ilmu komputer untuk memperoleh wawasan dari sebuah kumpulan data. Nah, hasil dari pengolahan data tersebut kemudian digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah dalam bisnis. Nah, berbicara mengenai data analitik, tren data analitik di Indonesia sendiri sudah berkembang pesat seiring berjalannya proses digitalisasi Indonesia, mulai dari penggunaan AI dan machine learning hingga pemakaian tools data visualization seperti sektor bisnis untuk menyajikan informasi ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Setelah kita membahas pengertian data analitik itu sendiri, terdapat beberapa jenis data analytics, diantaranya ialah yang pertama mungkin deskripsi analytics, yang kedua diagnostic analytics, yang ketiga predictive analytics, dan perspective analytics. Jenis-jenis ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama mungkin ialah deskripsi analytics. Descriptive analytics fokus dalam menjawab pertanyaan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi. Artinya, analisis ini memang berfokus pada apa yang telah terjadi pada data historis dan memberikan gambaran umum melalui laporan atau visualisasi data. Contoh kasusnya ialah mungkin kita menganalisis data penjualan bulan atau tahun lalu untuk mengetahui produk yang paling laku terjual. Nah, yang kedua mungkin ada diagnostic analytics. Nah, pada jenis ini merupakan jenis analisis yang berfokus pada penyebab suatu fenomena atau permasalahan yang didasarkan pada data historis. Nah, analisis ini harus menjawab pertanyaan mengapa sesuatu atau fenomena itu terjadi. Nah, contoh kasusnya ialah menurunnya pengguna suatu aplikasi yang disebabkan mungkin karena adanya bug pada aplikasi tersebut atau error-error tertentu. Selanjutnya yaitu ada predictive analytics. Nah, jenis analisis ini merupakan analisis dengan tujuan untuk meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di masa depan dengan pola tertentu dalam sebuah data. Analisis ini tentunya harus menjawab pertanyaan apa yang akan mungkin terjadi ke depannya. Nah, contoh kasusnya ialah prediksi cuaca dengan menganalisis data pergerakan awan ataupun kecepatan angin. Nah, yang terakhir ada perspective analytics. Pada jenis analisis ini dilakukan setelah kita mengetahui apa yang akan terjadi, lalu kita memberikan sebuah analisis tindakan yang perlu dilakukan. Fokusnya adalah tentu menjawab pertanyaan apa sih yang harus kita lakukan setelah semuanya gitu. Contoh kasusnya ialah kita menganalisis rute terbaik untuk meminimalkan biaya pengiriman atau biaya transport. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data analis. Nah, data analis merupakan suatu profesi di dalam bidang data analytics, di mana pekerjaan data analis ini tentunya berkaitan dengan proses pengolahan data itu sendiri menjadi informasi yang berguna. Antara lain, yang pertama mungkin mengumpulkan data dari sumber terkait. Yang kedua, mengolah atau menganalisis data tersebut. Yang ketiga, bisa merancang dan memelihara sistem data dan basis data yang ada. Yang keempat,
kita memvisualisasikan atau menginterpretasikan data menjadi informasi yang tentunya mudah dipahami. Dan yang terakhir, membuat keputusan atau mengevaluasi terhadap hasil pengolahan data sebelumnya. Itulah beberapa contoh job desk atau pekerjaan data analis yang tentunya itu akan fleksibel menyesuaikan tempat pekerjaan setiap perusahaan. Nah, adapun skill yang dibutuhkan oleh data analis dan dari segi skill yang dibutuhkan itu sangat bergantung sekali dari sektor bisnis yang dijalani. Namun, secara umum skill yang dibutuhkan ialah pemahaman teknik pengumpulan data, yang kedua itu pemahaman mengenai tools pengolahan data seperti SQL dan yang lainnya, dan yang ketiga yaitu pemahaman tentang statistik dan probabilitas. Yang keempat, pemahaman tentang tools visualisasi data seperti Power BI dan sejenisnya. Nah, setelah kita mengetahui pekerjaan dan skill yang dibutuhkan, lalu bagaimana sih prospek kerja dalam 5 tahun ke depan di bidang data analis ini? Nah, menurut saya dalam 5 tahun ke depan, pekerjaan menjadi data analis sangat-sangatlah menjanjikan. Karena di era industri 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya teknologi internet seperti IoT, banyak perusahaan di berbagai sektor bisnis memerlukan tenaga yang mampu memberikan prediksi atau istilahnya forecasting untuk menentukan strategi bisnis yang paling efektif ke depannya. Nah, profesi data analis bisa berkembang sesuai kebutuhan, seperti menjadi data scientist, business analyst, dan product analyst. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara business intelligence atau BI dan data analytics? Sebenarnya kedua istilah tersebut sangatlah berkaitan, akan tetapi memiliki fokus pengolahan data yang berbeda, di mana BI fokus memproses data untuk memberikan gambaran apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi, dan menghasilkan sebuah visualisasi untuk reporting dan monitoring. Sedangkan data analytics merupakan proses yang lebih dalam lagi dari BI dalam memproses data untuk menemukan pola atau karakteristik yang dapat menjadi sebuah prediksi atau rekomendasi terhadap pengambilan suatu keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk UTS analisis dan visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.